tentunya ini ada yang berkaitan terkait dengan akhir pekan ya. Kalau kita kemarin sudah libur cukup panjang pada Lebaran. Kita tuh pengen tahu dong, kira-kira yang ke Jakarta tuh makin banyak atau gimana ya? Iya, kayaknya Jakarta makin padat ya. Walaupun sih katanya yang datang ke Jakarta tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Tapi kira-kira berapa ya totalnya dan mengadu nasibnya seperti apa di Jakarta? Karena kan lagi gelombang PHK juga ya. Nah, kalau gitu kita coba cek aja kali ya di CFD pagi ini. Karena kalau di CFD pagi ini biasanya sudah kelihatan tuh bakal seramai apa enggak ya. Nah, ini dia udah ada rekan kita Febrian Ahmad langsung dari area CFD di Jakarta. Halo Febrian, selamat pagi. Gimana nih pantauannya? Semakin ramai nggak Jakarta? Selamat pagi Gemma dan juga Jessica, gimana sih hari Minggu pagi masih di kantor aja? Mending temenin saya sekarang ya yang ada di depan Bundaran HI, di mana ini merupakan lokasi CFD yang paling ramai biasanya. Dan kalau misalnya kemarin kita lihat waktu bulan Ramadan, ini kan sempat tidak ada CFD, lokasinya juga sepi. Dan setelah libur Lebaran juga seminggu di awal juga masih sepi karena masyarakat masih sibuk untuk mudik dan juga kembali ke Jakarta. Nah di hari ini merupakan minggu pertama di mana sudah kembali ramai. Kita bisa lihat situasinya di tengah-tengah Bundaran HI ini. Masyarakat juga begitu banyak, ada yang berlari, ada yang membawa keluarganya, tapi bahkan sepertinya nampaknya ini bukan hanya masyarakat saja yang datang menyemarakan CFD di Bundaran HI, bukan hanya warga Jakarta saja, tapi sepertinya ini sesuai dengan prediksi beberapa pihak ya, kalau memang akan ada peningkatan warga yang kembali mudik ke Jakarta, tapi membawa keluarga mereka untuk dapat mencari pekerjaan di sini. Nah, kita akan coba cari ya, apakah ada di antara banyaknya pengunjung CFD ini yang ternyata merupakan warga pendatang yang menuju ke Jakarta, seperti dengan contohnya ke sini pemirsa. Nih ada rombongan keluarga nih. Halo, selamat pagi. Dengan Ibu siapa boleh? Bu sebentar aja. Nampaknya masih malu-malu ya pemirsa ya. Mungkin di sebelah sini boleh. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Jarkasi, Bapak Jarkasi. Bapak Jarkasi dari mana asalnya Pak? Dari Duren Sawit. Dari Duren Sawit. Nah, Bapak kemarin mudik nggak? Bukan yang punya kampung. Yang punya kampung Pak? Berarti nggak mudik Pak ya? Nggak mudik. Pak, tapi ada nggak Pak keluarga Bapak yang dari luar daerah ini ke Jakarta pas setelah Lebaran? Dari keluarga sih nggak ada. Semuanya asli Betawi. Tetangga-tetangga Pak? Tetangga banyak. Banyak. Ya, Pak ini kan tapi Gubernur Jakarta bilang semua warga boleh ke Jakarta buat mencari pekerjaan. Nah Bapak sebagai warga asli Jakarta nih, betul Bapak setuju nggak dengan statement itu? Semua warga ya sesuai dengan dia kependudukannya. Kalau dia mempunyai berminat untuk kualitasnya untuk bekerja di Jakarta aja kemampuan, boleh-boleh saja. Berarti asal punya kemampuan, boleh-boleh aja Pak ya? Dan iya. Oke baik, Pak terima kasih Pak sudah memberikan waktunya kepada Metro TV. Kita coba cari lagi pemirsa siapa nih yang akan kita wawancara. Ada Mbak ini. Halo Mbak, selamat pagi dengan Mbak siapa? Caca, Mbak Caca asal dari mana nih Mbak? dari Jakarta. Dari Jakarta juga. Kemarin sempat mudik, Iya, sempat kemana Mbak? ke Kuningan. Dari Kuningan. Nah ketika balik ke Jakarta, ada nggak keluarganya yang ikut datang ke Jakarta juga? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Tapi serang pernah dengar kan Mbak ya, kalau misalnya biasanya pas mulai Lebaran itu banyak warga yang menuju ke Jakarta buat mencari pekerjaan. Nah Mbak sebagai warga Jakarta nih, dengan adanya hal seperti itu setuju nggak Mbak? Setuju sih, karena ya semua orang boleh. Iya, Boleh ya. boleh. Asalkan punya kemampuan atau gimana? Seperti itu ya Mbak? Iya. Terima kasih Mbak ya. Nah itu beberapa warga di Jakarta yang ternyata mereka welcome juga dengan adanya wacana kalau misalnya mau ke Jakarta boleh. Karena sebelumnya juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung mengatakan welcome untuk dapat datang ke Jakarta, boleh untuk dapat mencari mata pencaharian di Jakarta. Bahkan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini memprediksi kalau di tahun ini jumlah masyarakat yang akan menuju ke Jakarta setelah Lebaran akan mencapai 50.000 orang. Benarkah demikian pemirsa? Kita akan coba cari tahu bersama dengan pihak dari Disdukcapil Jakarta yang sudah bersama kami juga. Tadi sempat bertemu, saya akan cari di mana bapaknya. Kita akan lihat seperti apa, apakah memang seperti itu data ya pemirsa ya. Kesini pemirsa.
Nah, kita sudah bersama dengan Kadisduk Capil Jakarta, ada Pak Budi Awaludin. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Mas Febri. Ini Bapak rajin CFD atau gimana Pak setiap minggu Pak? Iya, kalau ada waktu luang ya kita sempatkan untuk olahraga. Nah Pak, ini kan topiknya lagi hangat-hangatnya, yaitu adalah warga Jakarta yang pulang mudik membawa sanak saudaranya untuk bisa bekerja di Jakarta juga. Nah dari Disduk Capil Pak, datanya udah ada belum sih Pak? Seberapa banyak yang datang ke Jakarta? Udah ada nih datanya nih. Sebenarnya masyarakat dan media juga bisa melihat di link website kita kependudukan capil.jakarta.go.id. Nah dari data kita saat ini dari tanggal 8 kita melakukan pendataan hingga tanggal 11 itu sudah ada 1084 nih datanya nih ya. Oh, berarti Ya. bisa dicek di web langsung Iya, Pak ya? bisa langsung tersedia. dicek di web. Tersedia ya. Nah, kita bisa lihat nih dari 1084 kita bisa lihat pendidikannya yang lebih tinggi dari SMA ke atas itu di angka 15,87%, yang SMA ke bawah 84,13%. Lalu penghasilannya berpenghasilan rendah itu 66,68%. Dan berpenghasilan tidak rendahnya 33,12%. Banyakan yang datang adalah wanita. Kita bisa lihat juga berapa jumlah 10 kota asal kedatangan. Di website ini bisa kelihatan. Pertama, yang paling banyak nih ya, Kota Bekasi, Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Tangerang, Kota Tangerang, Tegal, Sukabumi, Brebes dan Pemalang. Ya, ini yang paling banyak datang. Tujuan paling banyak di sini ke mana? Ke Jakarta Timur. Ya, sementara Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Barat, Utara dan Pusat. Nah, dari data itu kan yang sudah terdata ada 1.000 Pak. Tapi sebenarnya masih jauh Pak dari prediksi Wakil Gubernur Jakarta yang mengatakan tahun ini sampai dengan 50.000 yang akan datang ke Jakarta. Nah, itu kalau dari Disdukcapil sebenarnya prediksinya apakah sama juga dengan Wagub, Pak Wagub, Pak Rano atau seperti apa? Betul, Pak Wagub bisa jadi. Sebenarnya bisa jadi 50 ribuan. Ya kan, ini kan masih berproses ya pendataan ini. Dan bisa jadi 50 ribu seperti Pak Wagub karena banyak juga komuter kan, mereka yang dari Bodetabek, mereka tinggal di sana datang ke Jakarta kan seperti itu sebagai penduduk atau mungkin penduduk non permanen atau masyarakat yang belum melaporkan ke kita. Nah ini penting buat kita di saat kondisi saat ini kita membutuhkan data yang akurat, maka tertib administrasi kependudukan, para pendatang membawa dokumen kependudukan ya ke Jakarta ini menjadi pintu gerbang utama migrasi lah saat ini. Pintu gerbang utama migrasi, tapi yang menarik adalah kalau dulu di tahun 2018 terakhir kalau nggak salah ada namanya operasi justisi, di mana di stasiun, di terminal itu ada yang mendata pendatang apakah mereka dari Jakarta atau tidak. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada Pak. Kenapa ya Pak operasi justisi itu sudah ditiadakan di tahun-tahun belakangan ini? Karena Jakarta adalah kota yang terbuka. Pak Gubernur menyampaikan ya berulang kali ke media juga Jakarta adalah kota yang terbuka. Siapa saja bisa datang ke Jakarta. Jadi kita tidak membatasi masyarakat untuk datang ke Jakarta. Siapapun boleh dan datang ke Jakarta. Jadi kami ya Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2018 sudah tidak lagi melakukan operasi justisi karena juga tidak efektif dalam mengurangi pendatang. Oke, Pak, tapi kalau tadi baru 1.000 yang sudah didata dan operasi justisi juga sudah ditiadakan, kan butuh data juga Pak untuk warga yang belum punya kesadaran buat melaporkan. Nah, upaya dari Disdukcapil seperti apa? Ya, kita saat ini melakukan layanan jemput bola. Ya, mulai dari hari Selasa kemarin seluruh petugas kita yang melakukan layanan jemput bola ke RT dan ke RW. Ya, nah ini kita lakukan ya ke RT turun ke lapangan, ke RW juga turun ke lapangan. Nah, dalam rangka apa? Agar masyarakat yang malas datang ke loket-loket kita bisa datang ke pelayanan RT RW seperti itu. Tidak hanya melakukan pendataan pendatang, tapi juga kita melakukan bagi masyarakat yang ingin melakukan pemutakhiran data kependudukan, melakukan aktivasi IKD. Nah, itu juga bisa lakukan. IKD itu menarik sekali Pak ya, karena ke belakang ada penipuan yang mengatasnamakan ini. Tapi tahan dulu Pak, kita akan bahas pemirsa soal IKD, soal peningkatannya seperti apa. Usaha jadi Padawala, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.